akhiri proses pengisian DRH. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik. Selanjutnya di sini akan ada notifikasi setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses. Selamat bagi teman-teman yang sudah muncul link pengisian DRH-nya. Pada video ini saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimanakah cara mengisi DRH dan juga pemberkasan CASN di SSC ASN. Dan di sini nanti teman-teman akan mendapatkan contoh ya dari pengalaman kami, yaitu ketika melakukan pengisian DRH di tahun ini. Nah, di sini nanti untuk muatan videonya mungkin cukup panjang, yaitu terdiri dari yang pertama, bagaimanakah cara pengisian riwayat data perorangan, pengisian riwayat pendidikan, kemudian pengisian riwayat pekerjaan, kemudian pengisian riwayat keluarga, pengisian riwayat organisasi, kemudian memasukkan data SKCK, surat keterangan sehat, dan lain sebagainya. Kemudian download dan mengisi DRH, selanjutnya upload dokumen secara paperless, dan juga mengakhiri proses pengisian DRH. Tentunya di sini nanti tutorial kami itu adalah berawal dari cara login hingga nanti mengakhiri proses pengisian DRH. Nah, selengkapnya silahkan teman-teman cek video ini sampai selesai. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mencari bagian-bagian penting terkait tentang tutorial ini, silahkan teman-teman bisa dicek ya, yaitu di deskripsi. Di sana sudah saya berikan bagian penting dalam bentuk timestamp. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga berbagi pengalaman bagaimanakah cara melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan CASN ya untuk CPNS maupun juga P3K, meliputi P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K kesehatan. Namun di sini kita akan memberikan tutorial yaitu khususnya untuk yang P3K guru. Namun tentunya untuk pendaftar CASN lain ini juga nggak akan jauh berbeda ya. Nah, dikarenakan video ini cukup panjang, maka teman-teman di sini bisa nanti untuk mencari bagian-bagian penting dari video ya. Ini kalian bisa klik di timestamp atau penanda waktu yang ada di deskripsi. Kemudian jangan lupa juga untuk kalian itu menyiapkan kopi ya, karena video ini nanti akan cukup panjang juga. Baiklah sobat semuanya, untuk melakukan pengisian DRH maupun juga pemberkasan, di sini kita berkunjung ke link pengisian DRH dan juga pemberkasan, yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian kita bisa klik enter dan pastikan untuk kuota internet itu mencukupi maupun juga jaringan wifi ya, koneksi internet ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya setelah kita sampai di sscsnbkn.go.id, maka berikutnya kita arahkan kursor ke bagian SSCSN. Kemudian kita pilih yang tombol masuk ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada notifikasi mereka menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla yang terbaru, kalian klik saja OK. Dan setelah itu maka kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Pada halaman login di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian kita masuk, klik saja di sini ya tombol masuk. Setelah kita berhasil login, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume pendaftaran calon ASN. Nah, pada halaman resume ini kita scroll ke bawah untuk menemukan link pengisian DRH. Sekarang kita scroll ke bawah ya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan link pengisian DRH. Bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum muncul link pengisian DRH, maka silahkan teman-teman dipantau saja secara berkala, nanti akan muncul sendiri ya untuk link pengisian DRH. Kalau misalkan di sini kita sudah mendapatkan perolehan nilai kita ya, wawancara berapa, manajerial berapa, sosial kultural dan lain sebagainya, total berapa. Kalau misalkan belum ada notifikasi selamat Anda lolos, maka silakan dipantau saja. Yang penting ketika teman-teman mengecek pada portal website instansi dinyatakan dalam salah satu honorer yang lolos, maka kita tinggal menunggu saja untuk migrasi data ke SSC ASN. Nah, di sini ketika teman-teman sudah mendapatkan tablet seperti ini, selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2023. Tahap selanjutnya pengisian daftar riwayat hidup. Bagi peserta untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal. Nah, sekarang ini kita sudah masuki jadwal. Kemudian ada konfirmasi apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Maka berikutnya di sini akan ada opsi 2, yaitu ya dan juga tidak. Kalau misalkan teman-teman pilih yang tidak, artinya teman-teman ini mengundurkan diri. Nah, kalau misalkan teman-teman mengundurkan diri, maka di sini wajib untuk melakukan pengunduran diri dengan cara online juga, yaitu untuk
Di sini nanti kalian harus mengunduh yaitu format dari surat pengunduran diri. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin mengundurkan diri ya. Kemudian untuk template suratnya kalian bisa unduh di sini, kemudian diisi, diupload kan. Nah, karena kita nggak ingin mengundurkan diri, maka kita pilih yang iya. Kita klik iya. Nah, setelah kita pilih iya, kita lanjutkan pengisian DRH, yaitu kita klik saja di sini. Klik pengisian daftar riwayat hidup. Kita klik. Nah, berikutnya yang pertama di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman pertama. Nah, asal yang kita ketahui saja bahwa untuk pengisian DRH di sini nanti kita ada 6 tab ya yang harus kita isi. Yang pertama riwayat data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian riwayat organisasi, dan juga upload dokumen. Nah, di sini kita isikan satu persatu. Kalau misalkan kita sudah selesai perorangan, kita lanjut ke pendidikan. Kalau misalkan perorangan ini kita belum selesai, maka kita belum bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, untuk nanti berkas-berkas yang diupload itu adalah pada bagian dokumen. Sekaligus juga nanti kita unduh file DRH-nya itu juga dari situ teman-teman. Oke, sekarang kita isikan dulu yang pertama, yaitu dari riwayat pengisian data perorangan. Oke, untuk yang pertama yaitu kita mengisi data perorangan. Ini adalah di bagian pengisian data perorangan. Saya harap teman-teman ketika mau melakukan pengisian DRH ini teman-teman mempelajari dulu buku petunjuk atau buku pengisian DRH. Nah, di sini pada bagian pengisian data perorangan, di sini kan kemarin dari BKN itu untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan itu disarankan untuk mencermati tata peraturan instansi masing-masing dan juga panduan pada buku panduan pengisian DRH. Dan juga setiap tab-tab ini juga ada panduannya, kolom perhatian misalkan. Nah, ini teman. Nah, perhatian, pastikan Anda mengisi data riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak bisa diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini ya, kita isikan mana saja sih yang harus diisikan. Yang pertama, ini adalah nomor induk kependudukan. Untuk nomor induk kependudukan di sini sudah ada blur seperti ini, artinya di sini nggak boleh diubah nomor induk kependudukan dan nama di KTP. Kemudian nama sesuai dengan ijazah yang sudah ada blur ini kita nggak bisa untuk mengubahnya, dan ini diambilkan data ketika dulu kita mau melakukan pendaftaran ya. Ketika melakukan pendaftaran ini kan kita sudah mengisikan semua ini kan, maka ini sudah terintegrasi sehingga kita nggak bisa mengubahnya. Nah, misalkan di sini teman-teman memiliki gelar depan ya. Yang pertama yaitu pengisian gelar depan. Gelar depan ijazah itu adalah gelar yang didapatkan di depan nama di ijazah teman. Namun bila tidak memiliki gelar depan, isilah dengan tanda strip ya. Seperti di sini kan saya beri tanda strip ya. Nah, ini saya beri tanda strip seperti ini. Gelar depan. Contoh gelar depan itu misalkan profesor, dokter, insinyur dan lain sebagainya. Dokter Andes, dokter Anda gitu kan. Nah, ini tidak perlu perpanjangan. Misalkan profesor ya prof gitu aja. Kalau misalkan di sini ada dokteranda misalkan ya, jadi nggak perlu dokteranda. Nah, nggak perlu seperti ini. Tapi di sini adalah DRA. Ini kalau misalkan teman-teman DRA ya, atau insinyur itu adalah IR gitu kan. Karena saya nggak punya gelar depan, ini saya tanda strip saja sesuai dengan petunjuk. Kemudian gelar belakang ijazah ini pun juga demikian, yaitu bila tidak punya gelar diisi dengan strip. Nah, untuk gelar belakang ini hanya singkatan saja, misalkan Eskom, AMD, SE, FAM, kemudian tidak perlu dipanjangkan. Misalkan saya tuh SS, yo SS saja teman-teman. Kemudian untuk tempat lahir ijazah dan tempat lahir KTP itu maksudnya apa? Tempat lahir ijazah itu gini, di ijazah itu kan ada tempat lahir kan. Nah, tempat lahir yang di ijazah yaitu kita isikan itu. Jadi tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Oke, tahu kan teman-teman bedanya? Jadi di ijazah itu kan ada data diri kita kan, nama siapa, tempat tanggal lahir di mana. Nah, tempatnya itu yang kita masukkan di sini. Kalau tempat lahir KTP itu tempat lahir yang tertera di KTP. Udah jelas ya untuk yang tempat lahir ijazah dan tempat lahir KTP. Ini yang tempat lahir KTP, tanggal lahir KTP, tanggal lahir ijazah ini sudah nggak bisa diubah, jadi kita ngikut yang ini. Untuk tempat lahir ijazah kalau misalkan ada perubahan ini kita diizinkan untuk merubah, kalau misalkan nggak ada ya kita abaikan saja. Sekarang kita scroll ke bawah dan berikutnya di sini pada bagian jenis kelamin. Jenis kelamin sudah jelas ya untuk cara mengisinya bagaimana. Tentunya ketika teman-teman klik di sini
Di sini akan ada pilihan antara pria dan wanita. Teman-teman silakan disesuaikan, teman-teman ini pria atau wanita, dipilih salah satu saja. Kemudian untuk agama, di sini ketika kita klik di sini akan muncul yaitu agama-agama yang ada di Indonesia ya. Teman-teman silahkan disesuaikan dengan agamanya apa. Tentunya sesuai dengan KTP juga kan. Nah, setelah teman-teman pilih, maka berikutnya di bagian status perkawinan. Nah, di sini disesuaikan data dengan data diri kita yang saat ini ya sebenarnya. Apakah teman-teman ini apakah menikah ataukah mungkin belum menikah atau mungkin janda ataukah duda. Ini kita isikan. Kemudian untuk nomor ponsel, ini kalian isikan nomor HP-nya ya. Pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp hanya angka tanpa tanda baca, maksimal 15 digit. Ini adalah contohnya seperti ini. Jadi hanya angka. Kalau misalkan ada plus 62 itu nggak boleh ya. Jadi plus 62 itu kan dikonversikan ke 0 kan. Nah, ini nomor ponsel jelas ya. Kemudian alamat domisili. Alamat domisili di sini teman-teman difilter ya. Jadi kita isikan mulai dari level atas yaitu provinsi. Nanti ini teman-teman silahkan pilih yaitu salah satu yang muncul. Ini adalah teman-teman itu berada di provinsi mana. Nah, silakan kalian pilih provinsinya mana. Setelah dipilih salah satu provinsinya, maka berikutnya nanti teman-teman memilih di kabupaten. Otomatis kabupaten yang muncul, nama-nama kabupaten yang muncul ini nanti akan disesuaikan dengan provinsi yang difilter di atas tadi. Silakan dipilih salah satu kabupatennya, disesuaikan dengan data diri. Nah, setelah itu nanti setelah teman-teman di sini pilih kabupaten mana, maka di bagian kecamatan ini akan muncul yaitu kecamatan-kecamatan yang ada pada kabupaten yang teman-teman sudah pilih tadi ya. Nah, ini adalah teman-teman milih yaitu kecamatan. Kita pilih salah satu kecamatan. Nah, setelah teman-teman memilih kecamatan, maka berikutnya akan difilterkan desa-desa yang, dan selanjutnya setelah teman-teman di sini memilih kecamatan, maka akan difilterkan di bagian kelurahan. Ini opsi yang muncul itu adalah kelurahan atau desa yang ada pada kecamatan tersebut. Kita bisa klik di sini, kemudian kalian bisa pilih ya, yaitu di mana. Kalau misalkan di sini di bagian kelurahan atau kecamatan, ini ternyata kelurahan atau desa ini adalah hanya ada satu, misalkan munculnya satu tok, padahal banyak kan, misalkan ada 12 itu ya. Kalian pilih yang lainnya. Kemudian kalian ketikkan secara manual ya, seperti petunjuk yang di sini. Jika kelurahan desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya ya, dan isi manual nama kelurahan atau desa di kotak teks bawahnya. Nah, karena di sini yang muncul cuma satu kan, saya pilih yang lainnya saja. Berikutnya di bagian sini saya ketikkan secara manual, saya itu desa mana teman-teman. Oke, baiklah, di sini di kecamatan saya ini, nah nama desa saya nggak muncul, saya ketikkan secara manual saja di sini ya. Nah, ini kita ketikkan secara manual seperti ini. Jadi kita isi manual. Berikutnya kita isi nama jalan ya. Nah, nama jalan kita isikan di sini, kita isikan nama jalan teman-teman. Oke, di sini kita sudah isikan yaitu nama jalan. Jadi ini untuk jalan ini khusus nama jalan ya. Kemudian untuk alamat lengkap ini kita tuliskan di bawah. Alamat lengkap itu biasanya dimulai dari dusun ya. Dusun mana, RT berapa, RW berapa gitu kan. Oke, sekarang coba kita scroll ke bawah. Baiklah, sekarang di sini alamat lengkapnya ini kita tuliskan yaitu nama dusun dulu, Gendingan Kidul. Iya. Kemudian RT RW. Kemudian RW. Oke. Kemudian berikutnya sudah ya. Ini cukup alamat tuh Gendingan RT RW, karena untuk nama jalan, nama kelurahan, kecamatan dan sebagainya ini sudah include di bagian atasnya. Karena kan kalau misalkan kita isi lengkap lagi nanti akan timbul double counting ya. Nah, berikutnya di bagian bawah ini kita isikan kode pos. Oke, sekarang kita isikan kode pos. Oke, nah sudah kan, sekarang untuk kode pos sudah. Nah, sekarang kita isi di tab yang bagian sebelah kanan teman-teman. Dan berikutnya untuk yang di sebelah kanan ini adalah kita isikan yaitu tinggi badan kita, kemudian berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, kemudian cacat tubuh, hobi, keterangan hobi, kemudian sedang hamil apakah tidak. Nah, sekarang kita isikan ya. Ini kita ya cukup mengisikan itu kan tentunya kita tahu ya tentang diri kita masing-masing. Oke, sekarang tinggi badan ini kita masukkan ya. Ini berapa untuk tinggi badannya. Tentunya di sini kita nggak perlu nambahin cm lagi karena di sini sudah ada cm-nya teman-teman.
Kemudian di bawahnya ini untuk berat badan, kita isikan berat badan kita. Ini sudah ada KG-nya, berarti di sini kita isikan saja berat badan kita. Kemudian untuk warna rambut ya, warna rambut di sini kita pilih. Tentunya akan ada opsi-opsi beberapa ini, ada yang hitam, coklat, putih, pirang. Tentunya di sini kita hitam misalkan ya. Kemudian untuk bentuk rambut nih, nah teman-teman ada lurus, ada ikal, keriting. Nah silakan teman-teman pilih salah satu ya. Kemudian untuk bentuk muka, silakan dilihat muka masing-masing, bentuknya ini apakah kotak, apakah oval, apakah bulat, apakah lonjong gitu ya. Nah ini teman. Kemudian untuk warna kulit ya, warna kulit ini kita pilih, yaitu warna kulit kita itu apakah putih, kuning langsat, sawo matang, hitam. Nah seperti ini disesuaikan dengan data diri masing-masing teman-teman. Oke, berikutnya untuk ciri khas, ini adalah kan kalau nggak ada kita abaikan saja ciri khas. Kemudian jasa tubuh ini nggak ada, diabaikan. Kemudian untuk hobi di sini kita bisa milih, yaitu salah satu hobi yang muncul ada di sini. Oke, sekarang hobinya apa? Misalkan membaca atau menari ataukah musik gitu ya. Nah, silahkan pilih salah satu. Kemudian untuk keterangan hobi ini teman-teman silahkan, maksudnya yang ada turunannya dari hobi ini ya. Misalkan baca apa gitu ya. Kalau masak apa gitu. Nah, Anda bisa menambahkan lebih dari satu hobi ini sebenarnya di sini ya. Nah, untuk keterangan hobi, oke, misalkan saya ini hobinya adalah yaitu membaca buku-buku non fiksi misalkan. Oke. Nah, karena kalau fiksi itu kan kita sudah terlanjur terlarut di dalamnya, ternyata fiksi gitu ya, jadi non fiksi. Kemudian setelah hamil silakan teman-teman pilih apakah saat ini hamil apakah enggak. Kalau misalkan tidak ya tidak, kalau iya ya silahkan iya. Kemudian kalau sudah, ini kita scroll ke bawah. Oke, setelah semuanya ini sudah kelar ya untuk di bagian riwayat data perorangan, maka kalian bisa cek kembali di sini untuk petunjuk pengisian data perorangan, apakah kira-kira tadi yang kita isikan ini sudah sesuai dengan petunjuk ataukah belum. Sambil kita ingat-ingat lagi dan cek lagi ya. Pengisian data perorangan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Data yang diisikan itu data untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Yang kedua, isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data, yaitu yang ada tanda ini ya, yaitu tanda merah ini. Nah ini wajib diisi. Kalau misalkan nggak ada tanda bintang merah, ini boleh nggak diisi. Kemudian Anda diwajibkan mengisi gelar, ini tadi sudah kita lakukan. Kemudian alamat domisili, alamat tempat tinggal saat ini ya, saat ini. Kemudian bila nama kecamatan, kelurahan nggak muncul, maka kita pilih yaitu tulis di bawahnya. Dan tadi sudah kita lakukan. Berikutnya jika sudah, isilah captcha, kemudian klik selanjutnya. Nah ini kan sekarang sudah ya, kita masukkan captcha yang muncul di sini. Captchanya kita isikan, oke, kita isikan captcha, kemudian seperti ini. Udah fix benar, kemudian kita klik selanjutnya. Nah sekarang kita sudah masuk di tab kedua, yaitu riwayat pendidikan. Nah di bagian riwayat pendidikan di sini sudah muncul yaitu dulu yang sudah kita isikan. Bagi teman-teman yang sudah mengisikan riwayat pendidikan ketika mau melakukan pendaftaran, ini kan dipermudah ya untuk kita pemberkasannya itu, karena semua sudah muncul di sini di bagian riwayat pendidikan. Nah ini kan sudah muncul pendidikannya, dan untuk di riwayat pendidikan di sini sudah muncul yaitu dulu riwayat pendidikan yang sudah kita isikan. Namun teman-teman di sini bisa mengubahnya ya. Di sini ada dua opsi, yaitu di sini ada dua tombol. Yang pertama tombol ubah. Ini kalau misalkan teman-teman ingin mengubah. Nah, sekolah dasar saya dulu di sini, kemudian ternyata ingin diubah untuk nomor ijazahnya, ingin dibetulkan sesuai dengan yang benar misalkan. Maka di sini kalian bisa klik tombol ubah ini, manfaatkan tombol ubah. Atau mungkin ingin menghapus, kalian bisa hapus. Kemudian mungkin ingin bereksperimen, yang sudah ada dihapus semua. Kemudian berikutnya diisikan dari awal, ini juga boleh saja ya. Ini untuk riwayat pendidikan SD ini sudah ada, kemudian pendidikan SMP juga sudah ada, untuk SLTA ini juga sudah ada. Mulai dari nama sekolahnya, akreditasinya, kemudian tempatnya, ijazahnya, nomornya, tanggalnya, penandatangan ijazah, namanya siapa, tentunya kepala sekolah kan, kemudian gelar belakang, gelar depan, dan seterusnya. Ini sudah muncul templatenya ya untuk riwayat pendidikan. Termasuk juga untuk yang di bagian S1 ya, S1 juga sudah ada. Ini adalah di kota mana, kemudian nomor ijazah dan lain sebagainya. Ini sudah muncul semua, namun kalian bisa mengubah juga teman-teman. Kemudian untuk di bagian riwayat kursus dan pelatihan ini juga sudah muncul juga. Jadi template yang ini muncul sebagai template ketika dulu kita telah melakukan pengisian
ketika melakukan pendaftaran. Nah, ini di bagian riwayat pendidikan sudah, kursus sudah dalam luar negeri. Kalau misalkan kita sudah fix, maka berikutnya di sini kita klik selanjutnya. Nah, sekarang riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan pun ini juga sudah muncul ya teman-teman. Ini adalah kita tinggal istilahnya tuh mengkonfirmasi saja ya. Tinggal mengkonfirmasi apakah ini sudah benar ataukah belum gitu ya. Nah, riwayat pendidikan dulu saya tuh mengajar di 2 sekolah ya. Mulai dari tahun dulu itu tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 saya mengajar di Jakarta. Kemudian tahun 2015 sampai dengan 2023 ini saya mengajar di Ngawi misalkan. Nah, ini semua sudah muncul kan. Kalian bisa memanfaatkan fitur ubah jika ingin mengubah. Jika tidak ada yang diubah ya kita abaikan. Kalau misalkan ingin mengubah, teman-teman bisa klik di sini yaitu klik tombol ubah. Nah, di sini namun perbedaannya dengan dulu ketika teman-teman melakukan pendaftaran, itulah di sini sudah nggak muncul file untuk apa ya, misalnya upload file surat pengalaman kerja atau mungkin juga SK dan sebagainya, itu nggak ada ya. Jadi di sini nggak ada itu semuanya teman-teman. Nah, ini jadi kalau misalkan ingin mengubah, ini kalian bisa ubah saja. Kalau misalkan nggak ingin diubah ya abaikan saja kan. Oke, ini sudah jelas ya untuk ubah data pekerjaan. Oke, berikutnya kita untuk tanda jasa atau penghargaan teman-teman. Kemudian jika teman-teman memiliki tanda jasa atau penghargaan, kalian tinggal klik saja di sini yaitu diisikan untuk jenis penghargaannya itu apa, kemudian namanya apa dan seterusnya. Jelas ya, ini kita isikan data-datanya. Kalau misalkan nggak ada ya kita abaikan karena kita memang nggak memilikinya ya. Termasuk juga untuk prestasi, apakah teman-teman punya prestasi, namanya apa, tingkatnya mana, nasional, kabupaten, provinsi atau internasional, kalian tambahkan. Jika nggak ada ya kita abaikan saja. Kita bisa lanjut ya, klik selanjutnya. Dan yang membedakan dan yang di sini membedakan dengan dulu ketika pendaftaran dengan pemberkasan itulah di bagian riwayat keluarga. Nah, di riwayat keluarga dulu kan ketika kita mau melakukan pendaftaran ini kita nggak ada yang diinputkan ya. Nah, ketika pemberkasan ini ada untuk riwayat keluarga yang diisikan. Inilah di tab keempat itu yaitu ada data suami atau istri. Kemudian yang kedua ini ada data anak. Yang ketiga ada data orang tua kandung. Kemudian data saudara kandung. Kemudian juga ada data bapak ibu mertua teman-teman. Oke, sekarang di sini kita isi untuk data istri atau suami ya. Dikarenakan di sini yang bersangkutan itu adalah perempuan, berarti di sini suami ya. Kita klik tambah di sini, tambah riwayat istri atau suami. Kemudian yang pertama di sini ketika kita ketikkan NIK atau nomor identitas yang dimiliki ya teman-teman. Baiklah, ketika di sini kita mengisikan misalkan data suami ya. Data suami yang pertama di sini kita isikan NIK ya, seperti biasa, nomor induk kependudukan atau nomor identitas yang dimiliki oleh WNA. Nah, di sini kita nomor induk KTP kan, nomor KTP kita masukkan di sini. Kemudian di sini nomor KK-nya. Kemudian di sini untuk pekerjaannya ini dipilih pekerjaan suaminya apa. Apakah mengurus rumah tangga, apa pelajar atau pensiunan atau apa. Nah, di sini kita isikan yaitu sesuai dengan data diri masing-masing. Atau mungkin petani atau kebun atau apa. Kemudian di sini kita ketikkan untuk namanya. Nah, ini untuk pengisian DRH ini memang saya blur ya teman. Jadi untuk data-data penting itu kita blur dikarenakan nanti daripada sudah terupload semua lengkap isian namun dihapus oleh YouTube itu nanti malah sayang kan. Jadi yang jelas teman-teman sudah bisa untuk mengisinya. Dan untuk data-data pribadi itu nggak perlu saya tampilkan ya. Nah, ini kita isikan nama, kemudian di sini diisikan yaitu tempat lahirnya suaminya di mana, kemudian tanggal lahirnya, kemudian perusahaan instansi tempat bekerjanya ini di mana, atau kosongkan jika nggak perlu ya. Misalkan kalau petani atau kebun kan nggak ada kan perusahaan instansi, ini kita bisa kosongi. Pokoknya yang nggak ada tanda bintangnya ini kita bisa kosongi. Kemudian status perkawinannya misalkan janda atau duda gitu kan. Nah, kemudian di sini untuk apakah menikah atau bagaimana. Kemudian di sini kalau misalkan statusnya ini masih menikah, maka teman-teman di sini bisa pilih, bisa diisikan yaitu akta menikahnya. Kemudian kalau misalkan di sini janda atau duda, maka teman-teman juga isikan. Yang pertama akta menikah. Nah, akta menikah itu diambil dari mana? Ya di akta menikah itu kan, surat nikah itu, tanggal menikah pun juga diambil dari sana. Kemudian di sini kan di sini kita milih janda atau duda kan, maka di sini diisikan akta cerainya yaitu nomor akta cerai itu. Kalau misalkan kalian bertanya akta cerai itu yang mana,
Kemudian tanggal cerai, ini tanggal cerainya di mana? Ini sesuai dengan yang ada pada surat cerai ya. Nah ini, setelah semua diisikan, maka berikutnya nanti kita simpan. Kemudian di bagian sini, ini apakah masih hidup apakah sudah meninggal dunia. Nah berikutnya setelah itu, setelah lengkap kita isi, kita bisa klik simpan ya. Oke, di sini setelah semua kita isikan, maka bisa kita klik simpan. Oke, berikutnya setelah kita mengisi data istri atau suami, maka berikutnya kita isikan di bagian riwayat keluarga, yaitu data anak. Nah di sini untuk menambah data anak, ini kita klik di sini tambah, yaitu riwayat anak ya. Nah di sini kita masukkan untuk data anaknya. Oke, berikutnya coba kita isikan dulu. Nah di sini untuk yang pertama, ini adalah kita masukkan nomor KK ya, nomor induk kependudukan, kemudian nomor KK anak, kemudian pekerjaan, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan, jenis kelamin, kemudian status hidupnya. Oke, sekarang kita isikan dulu. Kemudian setelah ini kita masukkan nomor induk kependudukan kan, dan juga nomor KK. Kemudian pekerjaan anak kita itu apa, kita isikan pekerjaan kita, misalkan ini adalah wira swasta misalkan. Nah kebetulan di sini adalah wira swasta. Kemudian berikutnya kita masukkan yaitu nama teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masukkan data anak kita, tinggal untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian perusahaan instansi. Karena wira swasta ini kita boleh kosongkan kan, jenis kelaminnya apa anak kita, kemudian status hidupnya ini adalah kita isikan. Setelah itu di sini kita klik simpan ya, save, ini kita klik save atau simpan. Oke, sekarang kita sudah memasukkan data anak. Nah teman-teman kalau misalkan ingin menambah anaknya berapa, tambah di sini ya, berapapun anak yang dimiliki itulah yang ditambahkan. Nah ini entah itu anak kita, mungkin anak teman-teman ada yang sudah meninggal, ini juga ditambah nanti untuk keterangannya di sini adalah meninggal gitu ya. Karena di sini posisinya anaknya cuma satu, ini ya di sini kita cuma isikan satu kan. Kemudian untuk kalau misalkan teman-teman sudah nggak mengetahui nomor induk kependudukannya, nomor KK, maka di sini bisa ditulis 0 ya teman. Nah sekarang kita isikan yaitu berikutnya, yaitu orang tua kandung. Nah kita mengisikan orang tua kandung, ini kita klik di sini, kita isikan data orang tua kandung kita. Ini sama halnya dengan yang tadi ya, yaitu kita isikan data-data dari orang tua kandungnya. Oke, coba di sini kita isikan dulu untuk data orang tua kandungnya. Yang pertama kita masukkan nomor induk kependudukan. Kemudian teman-teman perlu diketahui bahwa di sini ada keterangan ya, kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki nik, atau mungkin tidak diketahui, ini bisa dikosongkan. Karena di sini posisi untuk bapak ini sudah meninggal, maka di sini kita bisa kosongkan ya. Bisa kosongkan, termasuk juga untuk nomor KK. Kemudian pekerjaannya ini tentunya juga tidak bekerja kan. Nah berikutnya untuk nama lah, ini kita bisa tambahkan ya. Oke, ini adalah untuk ayah, ini nama sudah, tempat lahir sudah. Untuk nomor induk kependudukan dan nomor KK ini dikosongkan karena di sini tidak tidak diketahui atau sudah meninggal ya, sudah meninggal. Kemudian perusahaan nggak ada, jenis kelamin ayah itu apa, kemudian status hidupnya ini sudah meninggal dunia. Coba kalau di sini kita kosongkan, yaitu nggak diisi apa-apa, coba kita klik sip. Oke, bisa ya. Jadi di sini langsung sudah ketemu, yaitu di sini tertambahkan ya, itu untuk orang tua kandung, ayah sudah. Sekarang kita masukkan ibu teman-teman. Berikutnya kita masukkan data ibu, ini kita klik tambah di sini. Ini juga sudah meninggal dunia untuk kondisinya. Berikutnya kita masukkan untuk yang nik dan juga nomor KK kita tetap kosongkan juga. Pekerjaan ini juga tidak bekerja karena sudah meninggal. Kemudian kita masukkan nama. Oke, sudah kita masukkan untuk nama, kemudian tempat lahir. Nah kalau misalkan tanggal lahir kita nggak tahu karena sudah saking lamanya, bagaimana ya, kita bisa kira-kira saja ya, atau mungkin teman-teman bisa bertanya kepada Pak RT yang mungkin masih memiliki data-datanya. Tapi kalau nggak tahu sama sekali ya, kita terka kira-kira di tahun berapa tanggal lahirnya. Kemudian perusahaan ini enggak ada, jenis kelamin ibu ya. Kemudian status itu ini juga sudah meninggal. Nah berikutnya kalau sudah benar semua kita klik simpan. Oke, sekarang sudah berhasil ya, untuk ayah sudah dan ibu sudah, semuanya sudah meninggal dunia. Nah berikutnya ini kita lanjutkan pengisian dari saudara kandung teman-teman. Untuk mengisi saudara kandung ini kita klik sini, tambah riwayat saudara kandung ya. Untuk mengisikan saudara kandung ini sama, teman-teman masukkan nik,
kemudian nomor KK, ini berapapun saudara kandungnya ini harus ditambahkan teman-teman. Kalau misalkan nggak tahu nomor KK, nomor KTP, ini kita bisa kosongkan, atau mungkin juga kalau sudah meninggal ini juga dikosongkan. Pekerjaan ini sama, untuk pengisiannya sama dengan halnya yang tadi ya. Kemudian setelah itu kita simpan. Dikarenakan kebetulan di sini nggak memiliki saudara kandung, ya di sini kita nggak isikan ya teman-teman. Kemudian untuk bapak ibu mertua, ini sama halnya dengan tadi, bapak atau ibu mertua, itu berarti teman-teman memasukkan data bapak mertuanya dan ibu mertuanya. Bisa dimulai dari yang pertama, yaitu bapak mertua dulu ya. Ini untuk nicknya diisikan, nomor KK, kemudian pekerjaannya apa, nama, tempat tanggal lahir, kemudian perusahaan, jenis kelamin, meninggal atau hidup. Kemudian setelah itu tinggal klik simpan. Sama halnya juga dengan data ibu mertua, itu juga ya sama sebenarnya seperti itu. Karena di sini kita ini sudah isikan ya. Nah, kalau misalkan sudah isikan, maka berikutnya teman-teman nanti bisa klik selanjutnya ya. Nah, langkah berikutnya di sini adalah kita mengisikan, yaitu data-data di bagian keterangan organisasi. Nah, di bagian keterangan organisasi ini kita isikan. Ini adalah teman-teman itu pernah mengikuti organisasi apa saja. Untuk menambahkan data organisasi ini kita bisa tambah di sini ya. Klik di sini. Nah, selanjutnya nama organisasinya itu apa? Misalkan adalah yaitu seperti ini, Ikatan Guru Indonesia atau PGRI gitu ya. Nah, ini kita masukkan. Kemudian jenis organisasi ini apa? Pendidikan kan. Nah, kemudian jabatannya sebagai apa? Apakah di sini tidak ada ketua, wakil ketua, bendahara, atau anggota dewan komisaris atau presdir? Nah, ini adalah tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kemudian nama kedudukan juga nggak ada. Nah, ini silakan dipilih posisinya itu sebagai apa. Kemudian tanggal mulainya ini tanggal kapan. Nah, ini silahkan teman-teman diisikan mulai dari tanggal kapan kemarin bergabung di IG. Nah, ini kita isikan ya, disesuaikan dengan kemudian untuk tanggal selesainya ini sampai kapan. Nah, tentunya di sini kan untuk tanggal selesai itu biasanya itu pada akhir di KTA itu ya. Biasanya berlakunya itu berapa tahunan gitu ya. Oke, sudah kita tambahkan ini untuk IG ya, Ikatan Guru Indonesia. Kemudian di sini jabatan kita nggak ada. Kemudian pemimpin organisasi siapa. Nah, di sini selama belum disubmit ya, ini teman-teman bisa klik ubah di sini ya, ubah untuk diganti, atau mungkin ingin dihapus pun juga bisa teman-teman. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah, yaitu pada bagian keterangan lain-lain. Oke, di sini kita tuliskan dulu ya, kita baca dulu, yaitu di sini kalau misalkan teman-teman memiliki lebih dari satu surat kesehatan, jasmani dan rohani ya. Dikarenakan pada bagian keterangan lainnya, ini kita memasukkan yaitu data-data dari berkas yang kita cari di instansi lain. Misalkan SKCK, kemudian surat bebas, surat nafsa gitu kan. Nah, ini ada keterangannya. Jika kita memiliki lebih dari satu surat kesehatan, jasmani dan rohani misalkan, dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda yaitu garis miring ya. Kalau misalkan nomornya berbeda. Ini hanya nomor surat saja, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor suket jasmani dan nomor suket yang rohani yang mana. Kemudian jika Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani rohani dengan dokter yang berbeda, maka di sini masukkan semua nama dokternya. Nah, masukkan semua nama dokter penanda tangan dan dipisah dengan tanda garis miring ya. Ini ingat hanya nama dokternya tanpa gelar ataupun juga tanpa jabatan. Jika kita memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan surat kesehatannya jasmaninya saja ya. Kemudian pengisian data keterangan lainnya ini harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak bisa diubah setelah kita mengakhiri proses pengisian DRH atau mengirim DRH. Kita isikan bagian formulir yang wajib diisi ya. Pada bagian silahkan lengkapi data. Yang di sini ada tanda ini, yaitu tanda apa itu? Tanda bintangnya ya. Ini wajib kita isi kalau ada tanda bintangnya seperti ini. Kemudian setelah selesai kita nanti masukkan captcha dan juga klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini untuk yang kita siapkan untuk mengisi ini seperti halnya yang ada pada kolomnya ya teman-teman. Ini adalah kita siapkan berkas-berkas di antaranya. Ini adalah yang pertama. Ini kita siapkan yaitu nomor surat keterangan SKCK ya. Ini kita siapkan SKCK, kemudian kita siapkan
surat keterangan bebas nafsa dan juga surat keterangan sehat, teman-teman. Kita ambilkan dulu untuk nomor surat keterangan yang dari SKCK. Sekarang kita ambil nomor SKCK dan juga tanggalnya serta pejabat penandatangannya ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan SKCK-nya. Nah, di sini kita yang diambil data dari SKCK ini adalah nomornya. Nomor SKCK-nya adalah yang ada di sini. Kemudian nama pejabat penandatangan dan juga di sini adalah data-data ini kita ambil ya yang diperlukan sesuai dengan formulir isian pada bagian riwayat organisasi tadi, khususnya di bagian keterangan lain-lain. Oke, di sini kita sudah masukkan datanya. Inilah nomor SKCK-nya dari SKCK yang tadi kita sudah dapatkan. Kemudian tanggal SKCK dan juga nama pejabat penandatangan SKCK. Nah, berikutnya di kolom keempat ini kita masukkan nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian teman-teman di sini masukkan untuk tanggal suratnya ya. Nah, tanggal surat keterangan kesehatan, kemudian nama dokter yang bertanda tangan ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba buka dulu. Nah, pada surat keterangan sehat dokter ini kita ambil yaitu nomor suratnya. Kemudian setelah itu tanggal surat dan juga penanda tangan surat keterangan sehat jasmani dan juga rohaninya. Oke, di sini kita sudah masukkan ya. Kita sudah masukkan untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya, kemudian tanggal suratnya dan juga nama dokter. Ini adalah tanpa gelar depan ya, surat keterangan sehat jasmani dan juga rohaninya. Nah, berikutnya untuk nomor dari surat keterangan bebas nafsa itu juga sama. Silakan teman-teman buka kembali untuk surat keterangan bebas nafsanya. Nah, sini kalian ambil, dimasukkan nomor surat keterangan bebas nafsa, kemudian tanggal suratnya kapan, kemudian nama pejabat penandatangannya siapa. Kemudian di sini tanpa gelar ya. Kemudian untuk keterangan lain-lain kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, teman-teman silahkan tambahkan. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah. Nah, kemudian setelah itu kalian masukkan kode CAPTCHA yang ada di sini. Nah, setelah kita masukkan kode CAPTCHA, maka teman-teman bisa klik tombol selanjutnya ya. Nah, dengan demikian kita akan masuk ke bagian tab unggah dokumen. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan. Kemudian nanti kita akan diarahkan menuju ke bagian unggah dokumen. Nah, di sini kemudian kita klik selanjutnya. Maka kita baru bisa masuk ke bagian tab dokumen. Nah, di bagian tab dokumen di sini kita bisa mengunduh yaitu file DRH-nya. Sekali lagi di sini teman-teman dipastikan kembali bahwa teman-teman sudah melengkapi seluruh isian yang ada di bagian menu perorangan. Kemudian di bagian menu pendidikan, kemudian di bagian menu pekerjaan, kemudian di bagian menu keluarga dan juga menu organisasi sudah dilengkapi. Kalau misalkan kita sudah melengkapi semuanya, kita pastikan sudah benar, maka teman-teman baru bisa mengunduh file DRH ya. Nah, di sini teman-teman ada himbauan ya, yaitu silahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, kemudian bisa memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH yang berwarna merah di bagian bawah ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini setelah kita pastikan semua data perorangan dan juga riwayat ini sudah selesai kita isi, maka teman-teman di sini kita untuk mengunduh DRH perorangan ini teman-teman silahkan klik di sini ya. Nah, ini cetak DRH perorangan. Ini kita klik di sini, maka otomatis akan terunduh ya filenya di sini. Setelah itu teman-teman silahkan cetak DRH riwayat yang di sini. Nah, klik di sini. Nah, ini untuk DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, setelah kita mengunduh dari kedua file DRH ini, di sini untuk DRH perorangan ini silahkan dilengkapi ya, dilengkapi untuk data-datanya. Dikarenakan di sini ada bagian-bagian yang nanti wajib kita isi secara manual dengan huruf balok ya. Kemudian untuk yang di DRH riwayat ini berisi dari riwayat pendidikan sampai dengan organisasi. Ini nanti teman diberikan materai, kemudian penanggalan tempat kabupaten kota kita mengisi DRH-nya. Kemudian materai, kemudian kita tanda tangani ya. Setelah itu nanti di scan kedua ini dijadikan satu file, kemudian diunggah pada bagian tab unggah file scan DRH ini
pada SSCASN ya. Kita klik unggah di sini. Sekarang kita buka dulu untuk file DRH yang tadi kita sudah isi ya. Nah di sini teman-teman kalau misalkan perhatikan, inilah file PDF ya yang sudah scan ya. Untuk scan-nya ini adalah scan menggunakan mesin scanner ya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk di-scan menggunakan HP ya. Nah di sini kalau misalkan kita perhatikan, ini untuk file DRH ini terdiri dari 7 lembar ya teman-teman. Nah ini 7 lembar. Untuk lembar pertama ini adalah berisi DRH perorangan. Kemudian lembar kedua hingga lembar ketujuh ini adalah DRH riwayat, dari riwayat yang sudah kita isikan, mulai dari riwayat pekerjaan, keluarga, organisasi dan lain sebagainya. Nah di sini untuk yang DRH perorangan ini ada yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya di sini ada yaitu tanda bintang ya. Tanda bintang ini, nah kalau misalkan di sini ada kolom-kolom ini ada tanda bintangnya, maka di sini kita wajib mengisi ya. Isiannya apa? Yaitu di sini ada tulisan, yaitu ditulis dengan huruf kapital atau huruf balok dengan tinta yang hitam. Artinya di sini adalah untuk DRH dari perorangan ini berasal dari riwayat pengisian data perorangan di SSCASN. Maka di sini akan bisa dicetak ya pada file PDF ini. Ini untuk fotonya langsung terinclude ya. Kemudian nomor kependudukan, nah NIK masuk, kemudian dan di sini ada nama. Ini adalah nama yang berasal dari sistem ketika kita melakukan pengisian. Nah kemudian di sini ada tanda bintangnya. Nah di tanda bintang ini maka di sini kita tulis kembali untuk data yang di atasnya. Nama kita ini siapa, maka teman-teman silahkan dituliskan persis dengan apa yang ada di atasnya ini. Ini adalah isinya nama kita juga sama dengan atasnya ini kan. Kemudian untuk kabupaten atau kota tempat lahir ini juga sama. Ini adalah kita di kabupaten mana, teman-teman silakan ditulis kembali ya dengan huruf kapital tinta warna hitam di bawah ini. Ini tanda bintang. Begitu juga dengan tanggal lahir, di sini kita tulis lagi secara manual. Nah, saya rasa untuk yang ditulis secara manual ini adalah yang ada di tanda bintang ya. Apa saja yang ada tanda bintangnya, yaitu nama, kabupaten, tempat lahir ya, kemudian tanggal lahir. Ada 3 bagian, 3 kolom yang wajib kita tulis secara manual dengan tinta hitam huruf balok ya teman-teman. Nah kemudian untuk yang DRH riwayat adalah berisi dari riwayat-riwayat yang kita sudah isikan ketika melakukan pengisian DRH. Dan sekarang kita fokus yaitu ke bagian paling bawah di DRH riwayat. Nah berikutnya di sini ketika kita sudah mengunduh semuanya, maka untuk yang di DRH riwayat ini berisi dari riwayat-riwayat yang sudah kita isikan. Nah di sini teman berfokus pada halaman yang terakhir dari DRH riwayat ini yang wajib kita isikan, kita lengkapi. Ini adalah disesuaikan dengan kabupaten masing-masing ya, kabupaten atau kota mana. Kemudian itu penanggalannya otomatis dari sistem ketika kita mengunduh file DRH ini. Kemudian yang di sini kita tambahkan ini adalah untuk nama, otomatis sudah akan ada. Selanjutnya teman-teman silahkan ditempeli dengan materai 10.000 ya. Nah setelah kita tempeli materai, teman-teman silahkan ini ditandatangani ya. Kita tanda tangani ini yang nanti bisa kita harus kenakan pada materai. Kalau misalkan sudah, maka di sini teman-teman tinggal mengupload saja untuk file DRH yang sudah diunduh, kemudian diisi secara manual dan juga ditandatangani ini. Nah untuk cara uploadnya ini kita kembali masuk ke SSCASN. Kemudian untuk mengupload file DRH yang tadi kita sudah unduh, kemudian kita isi dan juga ditandatangani dan juga sudah digabungkan antara DRH perorangan dan juga riwayat. Berikutnya untuk mengunggah DRH, maka teman-teman di sini diunggah di bagian yang ketiga ya. Kita upload yaitu file scan DRH. Ini adalah maksimal ukuran 1000 KB. Kalian klik di sini ya, menu unggah. Kemudian teman-teman silahkan pilih yaitu file DRH tadi mana, kemudian teman-teman klik simpan. Dan hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita mau melakukan pengunggahan dokumen atau upload dokumen, ini adalah kita menyiapkan dulu untuk file-filenya. Nah kita siapkan file yang sudah ada dulu. Misalkan untuk DRH itu kan kita nanti unduhnya belakangan ya, dikarenakan kemungkinan saat ini teman-teman masih terkendala untuk pencarian surat keterangan sehat atau mungkin surat bebas nafsa, dan juga itu akan berimbas pada pengisian DRH. Sehingga untuk berkas yang sudah ada ini sebaiknya kita cicil ya untuk menguploadnya. Dan di sini kita misalkan saja sudah menyiapkan berkas-berkas yang sudah siap atau ready untuk diupload ini. Mulai dari ijazah itu adalah ketentuannya untuk formatnya apa. Ini adalah PDF misalkan. Kemudian untuk ukurannya ini adalah di bawah
1000 KB ya teman-teman. Ini adalah 844, ini saya rasa sudah sangat sesuai. Kemudian untuk pas foto ini adalah ukurannya sekian. Kemudian surat pernyataan 5 poin dan juga persyaratan tambahan kalau ada. Kemudian SKCK, kemudian surat lamaran, kemudian transkrip. Nah, ini adalah kita pastikan untuk formatnya sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Dan juga untuk ukuran filenya ini kita harus pastikan ini nanti bisa diterima oleh sistem SSC ASN. Nah, kemudian juga yang perlu kita perhatikan ini adalah untuk berkas-berkas yang diperlukan format PDF ini sebaiknya kita lakukan scan dengan mesin scanner ya. Kalau misalkan di daerah kami ini diwajibkan untuk scan, ini diwajibkan menggunakan mesin scanner dan nggak diizinkan untuk men-scan menggunakan kamera ponsel ya. Kalau misalkan di sini sudah siap untuk berkas yang akan kita upload, sekarang kita login ke akun SSC ASN kita. Dan selanjutnya di sini kita untuk mengunggahnya ini adalah pada tab yang terakhir ya. Jadi yang pertama di sini kita harus untuk kita itu bisa melihat bagian tab unggah dokumen berkas yang kita upload. Teman-teman harus menyelesaikan dulu untuk pengisian riwayat perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, organisasi. Nah, terkait tentang tutorial cara mengisi dari kelima riwayat di belakang ini, silahkan teman-teman cek video di kartu video ini ya. Nah, setelah semua terisi, maka di sini teman-teman bisa mengunduh yaitu mencetak DRH perorangan dan juga mencetak DRH riwayat ya. Kemudian dari kedua DRH ini silahkan teman-teman print, kemudian diisi, ditandatangani tampil 5 tray. Kemudian setelah itu teman-teman upload di sini ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita akan mengupload untuk salah satu berkas dulu, yaitu di sini kita mulai dari surat pernyataan 5 poin ya. Nah, kita pastikan untuk menguploadnya nanti tidak salah berkasnya teman-teman yang kita upload nanti. Nah, misalkan di sini saya akan mengupload yaitu surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kita untuk menguploadnya klik saja di sini menu unggah, kita klik unggah. Kita akan diarahkan menuju ke filenya. Nah, kemudian kita pilih untuk filenya tentunya sudah kita berikan namanya. Surat pernyataan 5 poin itu yang mana? Kemudian terkait tentang ketentuan untuk penamaan berkas, ini apakah diberikan huruf besar semua atau mungkin juga yang penting ada namanya. Kemudian apakah diberikan nomor peserta ataukah hanya cukup diberi tambahan nama. Ini teman-teman silahkan berkoordinasi secara lebih teknis ini ke masing-masing BKPSDM-nya ya. Tentunya yang jelas nanti setelah berkas ini kita upload ini nanti akan masuk ke desk verifikator itu per akun per berkas ya. Jadi nggak akan mungkin tertukar dengan peserta yang lainnya. Nah, di sini untuk surat pernyataan 5 poin ini kita yang berkas nomor 2. Inilah surat pernyataan 5 poin. Nah, berikutnya setelah kita pilih surat pernyataan 5 poin, setelah kita pilih untuk berkasnya surat pernyataan 5 poin, maka berikutnya di sini kita klik open ya. Kita klik open. Nah, berikutnya di sini akan ada tab ini yaitu mengunggah. Oke, 16% ya. 18% kita tunggu dulu untuk progresnya ini supaya bisa maksimal. Ini untuk yang pertama surat pernyataan 5 poin ya. Kita pastikan untuk mengupload berkas ini kuota internetnya itu dipastikan aman ya. Sinyal wifi-nya aman ataupun juga kuota internetnya aman sehingga nanti tidak akan terputus ketika kita melakukan penguploadan berkas. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dan sekarang kalau misalkan kita berhasil mengunggah, maka di sini statusnya akan berganti sudah diunggah ya. Kemudian di sini ada tombol aksi lihat. Setelah teman-teman mengunggahnya, ini pastikan teman-teman mengecek kembali melihat ya. Kalian klik di sini untuk melihat berkasnya. Apakah berkasnya ini sudah sesuai yang diminta, yaitu surat pernyataan 5 poin dan juga berkas lainnya yang dipersyaratkan. Kalau misalkan sudah, ya di sini kita lanjutkan untuk mengupload berkas yang lainnya ya. Oke, surat pernyataan 5 poin ini sudah. Kemudian SKCK. SKCK formatnya PDF dan maksimal 1000 KB. Untuk mengunggahnya di sini kita klik di sini tombol unggah, kita arahkan menuju ke SKCK ya. Kemudian kita bisa klik open. Berikutnya di sini sedang proses. Nah, sudah diunggah. Kalian bisa klik lihat ya, sama halnya dengan yang tadi. Kemudian di sini untuk file scan daftar riwayat hidup ini belum kita unggah dikarenakan pada bagian tab organisasi ini belum lengkap. Untuk surat sehat dan juga surat nafsanya ini kita serta DRH ini belum diunduh ya, karena belum lengkap untuk pengisian surat persuratan yang melibatkan instansi rumah sakit. Dikarenakan kita masih belum jadwalnya untuk tes kesehatan ya.
Nah, kemudian untuk berkas yang ketiga dan keempat ini kita skip dulu. Dan sekarang di sini kita lakukan pengunggahan. Ini adalah nafsa nanti dulu, sehat jasmani rohani belum. Kemudian scan ijazah asli ya. Nah, scan ijazah asli yang digunakan untuk melamar. Nah, kini kita klik sini untuk unggah ijazah. Kita cari ijazahnya ini kan. Kemudian kita open. Berikutnya kita tunggu dulu. Oke, sudah diunggah ya. Kalian bisa klik lihat untuk memastikannya. Kemudian file scan transkrip, kita klik di sini unggah. Nah, transkrip ini adalah yang ini. Kemudian kita klik open. Oke, sudah diunggah. Berikutnya di sini surat lamaran ya. Nah, surat lamaran yang ditujukan kepada instansi. Ini maksimal 1000 KB, kita unggah. Nah, surat lamaran. Kita klik open. Oke, berikutnya sekarang pas foto, kita unggah. Pas foto, kita open. Nah, sudah. Nah, sekarang kita sudah upload yaitu berkas ya. Nah, untuk selengkapnya nanti kita lengkapi sambil menunggu ya waktunya. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ketika kita ingin mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini tombol akhiri proses pengisian DRH ini akan bisa aktif jika teman-teman di sini sudah mengisi seluruh data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen. Nah, di sini semuanya nanti akan bisa kita lanjutkan ya untuk mengakhiri proses DRH. Ya benar, di sini kita sudah mengupload semua ya untuk file pemberkasan ini. Artinya kalau misalkan di sini sudah ada tulisan sudah diunggah, kemudian ada tulisan lihat, maka di sini kita berarti sudah menyelesaikan ya untuk pemberkasan ini. Soalnya kalau misalkan di sini semuanya ini sudah kita unggah dan juga sudah kita isi, maka tombol akhiri proses pengisian DRH ini akan sudah bisa diklik ya. Ini warnanya sudah merah darah seperti ini, sudah kita klik. Kalau misalkan teman-teman klik di bagian resume, ini nanti artinya teman-teman adalah mencari tombol jalan pintas untuk kembali ke halaman resume. Yang mana di bagian bawahnya itu ada link pengisian DRH. Maka di sini karena kita ini ingin mengakhiri pengisian DRH, maka di sini kita nggak perlu ya untuk klik tombol resume. Dan selanjutnya, hal penting apa yang perlu kita cek kembali ya, kita periksa sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan kita ini harus akan mengakhiri proses pengisian DRH, maka silakan dicek kembali ya. Dicek kembali yaitu masing-masing tabnya. Nah, dicek di sini masing-masing tabnya isiannya sudah benar atau belum. Namun di sini kita harus mengetahui bahwasanya kalau misalkan teman-teman setelah mengecek mulai dari data perorangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarga, dan organisasi ada yang diganti datanya, maka teman-teman di sana nanti imbasnya itu juga harus mengganti yaitu untuk file scan DRH-nya. Dikarenakan DRH ini file scan daftar riwayat hidup ini yang kita unduh ini adalah setelah kita isikan di SSCSN. Kalau misalkan di sini sudah terlanjur kita upload, kemudian di sini ternyata ada data yang keliru atau mungkin ada pembetulan atau penambahan, maka di sini teman-teman harus diunduh kembali ya untuk dari hasil yang terbaru. Setelah diunduh, diisi kembali, di-scan, baru di-upload ulang ya. Nah, kemudian kalau misalkan semuanya ini sudah kita pastikan benar semua ya dari seluruh isian ini, maka tahap berikutnya ini adalah kita itu mengecek kembali untuk berkas-berkas yang sudah kita upload. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk berkas-berkas yang kita upload di sini adalah ada yaitu ada 9 berkas ya teman-teman. Yaitu yang pertama surat pernyataan 5 poin. Maka di sini teman-teman sebelum mengakhiri proses pengisian DRH ini baiknya dicek kembali ya, dicek kembali dari seluruh dokumen yang sudah diunggah. Ini kita memanfaatkan fitur tombol lihat ya. Nah, ini kita lihat apakah misalkan ini surat pernyataan 5 poin, apakah ini isinya adalah surat pernyataan 5 poin ataukah tidak. Ini kita bisa klik lihat. Kalau misalkan kita memastikan di sini sudah benar ya. Kalau sudah benar, maka di sini kita bisa tutup. Kemudian apakah yang di sini ini adalah SKCK? Apakah di sini adalah kita lihat tuh isinya SKCK? Kalau misalkan isinya sudah SKCK, maka di sini kita bisa close ya. Kemudian kita cek kembali file scan DRH. Nah, ini kita lihat apakah isinya ini adalah sudah DRH. Apakah DRH kita jangan sampai tertukar ya dengan temannya. Kemudian di sini kalau bisa udah oke, kita bisa tutup.
Kemudian tidak mengkonsumsi nafsa, ini kita lihat. Oke, sudah benar ya. Ini adalah surat bebas nafsa. Kemudian berikutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini kita lihat apakah isinya sudah benar ataukah keliru. Oke, sudah benar ya. Kemudian di sini file scan ijazah, apakah sudah isinya ini benar-benar ijazah. Maka di sini kita kalau sudah oke, ini kita bisa tutup ya. Kemudian file scan transkrip nilai asli yang digunakan. Ini adalah transkripnya. Transkrip yang terkait dengan ijazah yang tadi kita upload ya pada bagian atasnya. Nah, selanjutnya ini adalah surat lamaran. Kita lihat apakah isinya ini surat lamaran. Nah, kalau misalkan sudah benar, ini kita close. Yang terakhir ini fotonya, apakah sudah foto yang terbaru dan juga memenuhi persyaratan. Kalau misalkan sudah, ini kita bisa close ya. Nah, kalau misalkan semua data isian dan juga berkas yang kita upload ini sudah kita rasa benar semuanya, maka di sini kita bisa mengakhiri ya untuk proses pengisian DRH. Dan selanjutnya di sini untuk mengakhiri proses pengisian DRH, maka di sini teman-teman silakan klik sini ya. Kita klik akhiri proses pengisian DRH. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik. Selanjutnya di sini akan ada notifikasi setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses. Anda tidak bisa mengubah data terkait DRH seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait DRH ini sudah benar ya. Tadi sudah kita cek kembali, kita pastikan semua sudah benar, maka berikutnya di sini kita bisa klik iya. Nah, dengan demikian diproses. Nah, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH. Namun di sini ada hal yang menarik yang tentunya berbeda dengan di tahun sebelumnya. Meskipun kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH, namun di sini teman-teman bisa mengunggah ulang lagi ya. Kalau misalkan ada berkas yang salah. Misalkan di sini untuk surat pernyataan 5 poin, misalkan kita ingin mengganti. Ini kan tombol lihat ya. Ini kalau mengganti ini kita klik unggah ulang. Nah, ini kita akan diarahkan kembali ke berkas yang mungkin teman-teman ingin menggantinya. Termasuk juga untuk berkas-berkas yang lainnya. Ini kita bisa cek kembali ya. Kita bisa mengunggah ulang meskipun kita sudah mengakhiri proses pengisian DRH. Kira-kira sampai kapan kita nanti bisa unggah ulang atau memperbaiki dokumen ini? Nanti tentunya sampai batas akhir pengisian DRH yaitu tanggal 4 ya, kalau nggak ada perpanjangan. Kalau misalkan ada perpanjangan tentunya nanti masih aktif sampai dengan jadwal yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini tentunya juga yang sedikit membedakan ya dengan di tahun sebelumnya. Ternyata di sini setelah kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH, ini kita masih bisa yaitu unggah ulang. Kemudian di sini ada tombol resume. Apakah kita wajib untuk klik tombol resume? Oh iya, di sini ada. Kalau misalkan kita sudah berhasil mengisi DRH, ada tulisan Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup. Pastikan Anda selalu mendapat informasi selanjutnya. Ini adalah notifikasi bahwa kita sudah berhasil mengirim DRH. Kemudian ini tombol resume, kalau kita klik ini kita arahkan di mana? Yaitu kita akan diarahkan ke halaman resume ya. Nah, ini adalah halaman resume pendaftaran. Nah, ini kan. Kemudian kita scroll ke bawah akan berubah untuk tampilan link pengisian DRH-nya. Nah, ini adalah di halaman resume. Ini ada perubahan yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2022. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Kalau misalkan kita klik di daftar riwayat hidup, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ini ya, dokumen DRH yang sudah kita upload dan kita bisa membenahinya, mengganti ketika teman-teman ada yang salah ya. Namun nanti batas waktunya itu sampai di batas akhir untuk jadwal pengisian DRH. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.